Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Joko Sasongko selaku Kepala SMP Negeri Sero 16, Ibu Gustiati selaku Wakil Bidang Kesiswaan, Ibu Sitini Amah selaku Wakil Bidang Sarana dan Prasarana, para staf yang saya hormati, para panitia MPLS tahun 2021-2022 yang saya hormati, para penyaji materi pada MPLS yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan yang tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami, Bapak Ibu panitia MPLS dan para penyaji materi yang saya hormati, dan anak-anak serta orang tua yang mungkin mengikuti acara kegiatan pembukaan ini yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 10 Juli 2021 bisa melaksanakan kegiatan pembukaan MPLS bagi peserta didik kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu dan seluruh peserta yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa melaksanakan, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita dalam acara pembukaan. Anak-anak MPLS ini sangat penting buat peserta didik kelas 7 yang memulai memasuki lingkungan baru, bahwa lingkungan pada masa di SD tentu baru dalam lingkup RW atau mungkin kelurahan, sedangkan kalau di SMP kalian akan mengenal lingkungan, ya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nanti pada kesempatan MPLS ini anak-anak kelas 7 akan dikenalkan dengan lingkungan sekitar sekolah, lingkungan atau fasilitas yang ada di lingkungan sekolah SMP 116, termasuk ruangan guru, ruangan kelas, dan juga mungkin wastafel, media tempat olahraga dan tempat bermain dan sebagainya. Itu semua akan dikenalkan supaya nanti kalian semua peserta didik bisa memanfaatkan fasilitas itu yang ada secara optimal. Begitu pula kalian nanti akan kenal dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial, lingkungan yang lebih luas dan lebih banyak permasalahan, ya, lebih kompleks. Di antaranya kalian akan mengenal budaya, ya, setiap anggota atau teman-teman kalian dalam satu kelas, karena setiap peserta didik tentu membawa karakter yang berbeda-beda, membawa pembiasaan yang berbeda-beda, tapi semua itu tentu ada nilai positifnya. Maka dari itu kalian mengenal nilai-nilai nanti yang insya Allah juga akan disampaikan oleh para penyaji materi, ya, nilai-nilai norma karakter sebagai peserta didik yang memiliki nilai Pancasila atau nilai yang beragama dan juga nilai-nilai hukum. Nah, harapan kami selaku sekolah kepada peserta didik untuk bisa mengoptimalkan kegiatan MPLS ini, bisa memanfaatkan, bisa lebih optimal, dan juga saya sampaikan bahwa
kegiatan KBM pada semester ini atau tahun pelajaran 2021-2022 belum nampak diperbolehkannya tatap muka. Jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah, yaitu masih menggunakan daring atau menggunakan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu saya harapkan kepada seluruh siswa kelas 7 untuk mempersiapkan baik sarana maupun prasarananya, diantaranya HP yang Android, ya, diusahakan memiliki HP sendiri, diusahakan, ya, karena kalau memiliki atau tidak memiliki HP sendiri, kalian akan rasanya rebutan sama orang tua, sama kakak, sama adik, dimana kakak juga atau adik juga sama-sama sedang mengikuti pembelajaran, orang tua juga untuk bekerja. Maka itu kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 7, sebaiknya, ya, saya harapkan untuk memiliki HP sendiri, ya, dan juga disiapkan pulsa, ya, karena insya Allah Bapak Ibu guru itu akan mengadakan tatap muka atau Google Meet, ya, dengan Google Meeting, ya, maka kegiatan-kegiatan lebih jelas bisa Anda tanyakan kepada Bapak Ibu guru semua, ya, dan bisa lebih dekat melihat Bapak Ibu guru kalian, guru agama, guru PPKN, guru bahasa Indonesia dan seterusnya, itu akan lebih dekat, ya. Kepada anak-anak yang belum tergabung dalam grup WA grup kelas, saya harapkan seluruh siswa itu masuk ke dalam grup kelas, ya, di mana grup kelas itu akan dapat berbagai informasi, baik itu informasi kedinasan maupun informasi pembelajaran. Demikian sambutan dari kami. Tentu bila mana ada kekurangan mohon maaf, ya. Saya buka MPLS ini di tahun 2021-2022 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan MPLS bagi peserta didik kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 116 Jakarta, Bapak Dr. Andes Joko Sasongko MSI. Yang terhormat Bapak Wakil Bidang Kurikulum Dr. Andes Ahmad Fatoni. Yang terhormat Ibu Wakil Bidang Kesiswaan Ibu Gustiati SPD. Yang terhormat Ibu Wakil Bidang Sarana Prasarana Ibu Sitini Ama SPD. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang tercinta anak-anakku sekalian. Saya akan melaporkan kegiatan MPLS ini diikuti oleh 216 peserta kelas 7 yang telah disaring melalui proses PPDB DKI Jakarta, dan akan diberikan materi oleh 6 guru dari SMP Negeri 116 dan 2 narasumber dari Polres Jakarta Utara dan ESK Leadership Center, dengan 6 materi esensial yang akan disampaikan selama 3 hari berturut-turut, dimulai dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021. Demikianlah laporan kegiatan MPLS yang bisa saya berikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hutami Aulia. Di sini Ibu mengajar bidang studi bahasa Indonesia pada kelas 7. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Ini juga salah satu bentuk dari kegiatan MPLS ya, yang sedang kalian lakukan saat ini. Nah, ini ada sedikit video tentang lingkungan sekolah kita. Kalian bisa lihat dengan baik. Dan semoga ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kalian. Nah, kalian bisa lihat ini adalah bagian depan dari SMPN 116. Ini merupakan gerbang sekolah kita. Ketika kalian masuk, nanti sebelah kanan terdapat sebuah gazebo ya. Gazebo ini terdapat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya terdapat pos satpam. Lalu di antara gazebo, di sekitar gazebo itu terdapat kolam dan tanaman-tanaman ya. Walaupun mini tapi terlihat sangat indah. Dan ini adalah parkiran. Nah, parkiran ini bisa kalian gunakan ketika kalian nanti sekolah membawa sepeda. Lalu ini adalah lapangan sekolah kita, SMPN 116 yang lumayan besar. Kemudian ini adalah panggung yang biasa digunakan ketika upacara ataupun pembiasaannya di hari-hari lainnya. Nah, ini wastafel ini ada di sekitar lorong di lantai bawah. Di lorong ini terdapat salah satunya yaitu ruang kepala sekolah. Nah, ini bagian dalam ruang Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini adalah lorong sekolah kita ya. Ini lorong yang pertama. Selain ada ruang kepala sekolah, ada juga ruang Bapak dan Ibu guru kalian. Ini adalah ruang gurunya. Adalah ruang guru. Kemudian di sebelah ruang guru itu terdapat ruang tata usaha. Nah, ini adalah ruang tata usaha. Ini letaknya di antara ruang guru dan ruang kepala sekolah. Kemudian ini adalah salah satu ruang kelas ya, yang ada di SMPN 116. Kemudian lantai bawah itu juga terdapat ruang UKS ya. Ini adalah ruang UKS-nya. Nah, ini di sebelah ruang UKS terdapat toilet guru ya. Ini toilet guru-guru kalian. Nah, ini adalah toilet siswa. Nah, ini biasa yang digunakan oleh anak perempuan ya. Letaknya di sebelah toilet guru. Di pojok koridor ini terdapat rumah penjaga sekolah. Nah, ini adalah rumah penjaga sekolah dari SMPN 116. Nah, ini kemudian ada lorong ya, lorong dari depan perpustakaan atau seberangnya UKS. Nah, ini ruang perpustakaannya tampak dari depan. Ini adalah bagian dalam dari perpustakaan. Kalian bisa pinjam buku di tempat ini. Nah, ini salah satu gudang yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian ini adalah ruang dari lab IPA. Ya. Ini lab IPA. Dan ini bagian dalam dari lab IPA.
ini salah satu ruang wakil kepala sekolah bagian kurikulum ya. Dan ini adalah ini adalah toilet dari putranya. Ya, ini terletak di antara lab IPA dan ruang wakil kepala sekolah. Nah, ini ruang kelas bagian depan. Ya, ini terlihat dari depan. Dan ini adalah masjid. Masjid ini bisa kalian manfaatkan. Dan di belakang masjid pun terdapat sebuah kolam. Nah, ini ada kolam ikan, tempat pemancingan. Nah, ini adalah lapangan kita ketika kalian lihat dari arah tangga ya, dari depan kantin. Nah, ini adalah kantin milik 116 ya. Di kantin sekolah kita. Dekat kantin ini adalah tangga. Tangga ini bisa menuju lantai 2 dari arah kantin ya. Nah, ini hasil karya kakak kelas kalian, dipajang di tangga. Ketika kalian naik, kalian bisa membacanya. Nah, ini ketika di lantai 2 ya, itu ada sebuah mading. Nah, ini ada pojok literasi. Ini berada di koridor kelas 7A ya, di lorong kelas 7A dan 7B, dan pojok literasi itu terdapat di depan ruang kelas 7A. Oke. Nah, ini lorong kelas 7C sampai dengan 7F. Terdapat juga ruang OSIS ya, dan juga ruang BK. Ketika kalian ingin berkonsultasi ya, kalian bisa mendatangi tempat ini dan menghubungi guru yang bersangkutan. Oke, dan ini adalah lorong dari kelas 7B, 7E dan 7F. Nah, di pojok ini ada ruang media ya. Ini bagian depan ruang media. Dan ini bagian dalam dari ruang media. Biasanya ruangan ini digunakan ketika rapat. Ini adalah lorong media sampai dengan ke kelas 7C. Oke. Nah, di lorong ini terdapat beberapa ruang, salah satunya ruang lab bahasa. Nah, ini adalah ruang lab bahasa. Ini bagian dalam dari ruang lab bahasa. Oke, lalu ini adalah ruang lab komputer. Dan ini adalah bagian dalam dari ruang lab komputer. Ini lapangan yang terlihat dari lantai 2, terlihat sangat rindang dengan banyak pepohonan ya. Sekolah kita terlihat sangat adem. Dan ini adalah lorong dari lantai kelas atau di kelas 7C dan 7D ya. Nah, ini tangga ya, yang menuju lantai 2 asalnya dari depan ruang atau depan meja piket ya. Ini juga terdapat pojok literasinya ya. Jadi kita memiliki pojok literasi itu di lantai 2 ada 2 ya. Ini adalah sekolah kita, SMPN 116. Semoga bermanfaat pengenalan lingkungan sekolah ini ya. Kalian bisa jadi tahu sekolah kalian itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Kalian ada yang tahu nggak? Kalau kalian belum tahu apa arti kata dari Wiyata Mandala itu, di sini Wiyata Mandala berasal dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Jika digabungkan, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan menganggap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa arti dari wawasan Wiyata Mandala? Itu adalah luar jaringan. Apa luar jaringan? Luar jaringan itu maksudnya tingkat pertama SMP Negeri 116 mengemban tugas suci dan mulia mendidik putra putri Indonesia. SMP Negeri 116 cerdaskan kehidupan bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berkarakter berbudi dan beriman, membangun persatuan, mandiri gotong royong bergerak, cinta tanah air dan bangsa. SMP Negeri 116, satu tekad tunjukkan cita, kerahkan segenap jiwa, berjuang untuk Indonesia Jaya. Siswa-siswi 116, generasi harapan Indonesia, memegang tinta bulu orang tua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebagai petugas kepolisian di Jakarta, pada kesempatan kegiatan MPLS kelas 7 peserta didik SMPN 116 Jakarta ini ingin menyampaikan materi dengan judul Hidup Sehat dan Cerdas Tanpa Narkoba. Sebagai pelajar, adik-adik harus selalu melakukan pola hidup sehat yang dimulai dari diri kita sendiri, seperti dengan cara berolahraga dengan teratur, makan makanan yang sehat dan bergizi, selalu berpikiran yang positif untuk mencapai cita-cita dan impian. Harus pandai bergaul dan memilih berteman dengan orang yang baik. Menjaga kebersihan lingkungan kita. Harus percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan yang paling penting harus menjauhi untuk menggunakan narkoba. Untuk adik-adik ketahui bahwa narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkoba dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan untuk selalu menggunakannya. Padahal narkoba itu sangat berbahaya bagi kehidupan dan kesehatan kita, karena narkoba diantaranya dapat menyebabkan dehidrasi atau tubuh menjadi kekurangan cairan, sehingga akan mengakibatkan kejang-kejang, muntah dan mual, berhalusinasi atau merasa cemas, ataupun mengalami rasa ketakutan yang berlebihan, menjadi perilaku yang lebih mudah marah dan merasa sesak pada bagian dada. Kemudian narkoba juga dapat menurunkan tingkat kesadaran, yaitu pemakai narkoba akan sering sekali merasa mengantuk dan tertidur, dan sulit untuk dibangunkan, sehingga membuat kesehatan tubuh menjadi terganggu. Sering merasa sakit di bagian tubuhnya, sering kebingungan, dan akan menjadi perilaku yang berubah, yang akhirnya bisa berdampak pada kehilangan ingatan dan sulit sekali untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Narkoba pun dapat mengganggu kualitas hidup, seperti menjadi susah untuk berkonsentrasi dalam belajar, sering menjadi masalah keuangan, sehingga sering mengambil barang milik orang lain. Di samping itu, narkoba dalam penyalahgunaannya masuk dalam pelanggaran hukum yang dapat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Apabila seseorang sering menyalahgunakan narkoba sampai mengalami hal-hal yang seperti tadi Bapak sebutkan, maka dapat menyebabkan gangguan mental pada dirinya, mengalami depresi atau tekanan yang berlebihan, dan menyebabkan kerusakan pada otak yang berakibat fatal, bisa pada kematian. Penggunaan narkoba pada pelajar dan remaja biasanya berawal dari rasa ingin tahu dan mencoba-coba sesuatu yang baru. Selanjutnya akan merasa ketagihan sehingga ingin terus menggunakannya. Maka inilah yang disebut sebagai pecandu narkoba. Seorang pecandu narkoba adalah orang yang bodoh dalam menjalani hidupnya, karena sama saja dia menderita sakit secara lahir maupun batin, sehingga dia menjadi orang yang tidak berguna dan pasti akan merasa sangat menyesal pada akhirnya. Adik-adik harus menguatkan iman, jangan sampai pernah berpikiran untuk mencoba-coba menggunakan narkoba dengan alasan apapun. Oleh karena itu, jika adik-adik ingin menjadi orang yang pintar dan cerdas, ingin menjadi orang sukses dan berhasil masa depannya, ingin tubuhnya sehat lahir dan batin, maka adik-adik harus menjalani pola hidup sehat dan menjauhi narkoba. Adik-adik harus berani menolak dan berkata tidak apabila ada orang lain yang menyuruh atau menawari adik-adik untuk
memakai narkoba. Adik-adik harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar supaya menjadi lebih pintar. Adik-adik harus menghindari berteman dan bergaul dengan orang yang menggunakan narkoba. Dan yang terakhir, adik-adik harus melakukan semua kegiatan yang baik dan positif, serta harus berani menghadapi dan berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada. Sekian dulu materi dari Bapak. Semoga semua peserta kegiatan MPLS kelas 7 SMPN 116 Jakarta ini menjadi anak yang pintar dan sukses masa depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati, tempat tanggal lahir Pemalang 5 Oktober 1975, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Cemara RT 10 RW 06 Dusun Teragung. Orang tua dari Prabu Danu Ramadan. Pada hari ini Rabu 14 Juli 2021, saya sebagai perwakilan seluruh wali siswa baru SMP Negeri 116 Jakarta dengan penuh kesadaran menyerahkan sepenuhnya anak kami kepada SMP Negeri 116 Jakarta untuk dapat diberikan pendidikan, bimbingan, dan pengembangan diri, bakat, minat, dan potensi sebagai bekal masa depan anak kami. Kami selaku orang tua senantiasa akan selalu mendukung program sekolah demi kemajuan perkembangan anak kami. Demikian saya sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai tali silaturahim antara sekolah dengan orang tua siswa demi masa depan siswa sebagai generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurlah, wa ni'matillah, asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amba'du. Yang saya hormati Bapak Joko Sasongko selaku Kepala SMP Negeri 116, Bapak Ibu Panitia MPLS serta penyaji yang saya hormati, anak-anak yang berbahagia. Anak-anak, dengan berakhirnya masa pengenalan lingkungan sekolah bagi calon peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022, maka dengan peserta didik jumlah 216 saya nyatakan diterima sebagai siswa di SMP Negeri 116. Dengan demikian kalian sudah resmi sebagai peserta didik. Semoga kalian bisa sukses di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Salam sehat selalu. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Sasongko MSI, Kepala Sekolah SMP Negeri 116 Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Fatoni, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada yang terhormat Ibu Siti Niamah SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Dan kepada yang terhormat Ibu Nuning Otikasari SPD, Ketua Panitia Kegiatan MPLS Daring Kelas 7 Tahun Pelajaran 2021-2022. Dan kepada yang kami cintai dan kami banggakan, rekan-rekan tim kepanitiaan MPLS Daring Kelas 7 Tahun Pelajaran 2021-2022, rekan-rekan guru dan karyawan SMP Negeri 116 Jakarta. Segala puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang yang berbahagia ini, melalui Google Meet, setelah beberapa hari, dimulai dari hari Sabtu, kita sudah melakukan kegiatan pra-MPLS tanggal 10 Juli 2021 dan dilanjut dengan kegiatan MPLS pada hari Senin 12 Juli sampai dengan hari Rabu hari ini 14 Juli 2021 sudah menjalani kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kami atas nama pihak sekolah sangat berterima kasih karena anak-anakku sekalian telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga tujuan kegiatan MPLS untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini dapat terwujud seterusnya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dalam kegiatan saat ini saja. Setelah berakhirnya kegiatan MPLS ini, semoga anak-anakku sekalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan disiplin, sehingga jika hal tersebut dibiasakan, maka akan tumbuh juga tanggung jawab kepada orang tua, bangsa, dan negara. Ibu mewakili Bapak Ibu guru di sekolah selalu berpesan, walaupun kita masih belajar dari rumah, kalian semua tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan ikhlas dan sabar. Semoga kalian semua dapat terus menjaga kesehatan dan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia dan rekan-rekan guru sebagai pemateri yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan MPLS ini sebagai kebaikan dan kerja keras Bapak Ibu menjadi amal kebaikan bagi kita semua untuk kita jadikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk kita bekerja di lingkungan SMP Negeri 116 Jakarta. Akhir kata, selamat untuk anak-anakku peserta didik baru. Dengan ini kami nyatakan bahwa kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.